Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Firmansyah, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya di sini ingin mempresentasikan atau memaparkan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Rahman Amin SHMH, yaitu mengenai hukum kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum. Pembagian hukum kepolisian terbagi menjadi dua. Pertama, hukum kepolisian material dan hukum kepolisian formil. Hukum kepolisian material adalah hukum yang berisi ancaman faktual tindak pidana saja telah dirumuskan dalam produk peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi ancaman pidana. Sedangkan hukum kepolisian material terdiri dari semua hukum material termasuk hukum pidana material yang menjadi dasar dan pedoman polisi untuk penanggulangan kejahatan. Substansi hukum kepolisian material yang belum dirumuskan dalam produk peraturan perundang-undangan adalah sumber ancaman potensial. Faktor-faktor korelatif kriminogen atau sering disebut FKK dan volatile hazard dalam kurung FH dan ancaman faktual bukan tindak pidana. Sumber ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen, volatile hazard dan ancaman faktual apabila telah dirumuskan menjadi substansi hukum kepolisian material, maka akan memudahkan dalam penanganannya oleh fungsi kepolisian. Jenis-jenis sumber ancaman potensial yaitu sebagai berikut. Semua produk perundang-undangan yang memberikan tugas, kewajiban, dan wewenang kepada semua pejabat penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tanpa ada sanksi dan tanggung jawab hukum. Substansi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau sama lain dalam memberikan tugas, kewajiban dan wewenang kepada pejabat penyelenggara negara bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Program pembangunan yang disusun belum berdasarkan hasil analisis dan penelitian di lapangan, akibatnya program pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi ataupun daerah. Kebijaksanaan pemerintah yang tidak diatur secara terpadu tetapi diatur secara sendiri-sendiri. Contoh, kebijakan sistem yang berkaitan dengan transportasi jalan, misalnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, contohnya, menaikkan harga BBM tanpa diikuti penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kemudian, semakin meningkatnya kemiskinan, kebodohan, serta berkembangnya penyakit yang diderita oleh masyarakat yang tidak mampu. Semakin meningkatnya pengemis, pengamen, penjual makanan atau minuman yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah usia yang merupakan golongan wajib belajar oleh pemerintah. Semakin meningkatnya penjamret atau pengedar narkoba, pencurian, pelacuran yang dilakukan oleh anak dalam usia wajib belajar. Semakin meningkat hutan-hutan gundul yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Kemudian, semakin meningkat bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan kota yang mengakibatkan banjir pada musim hujan. Semakin banyak pengusaha yang tidak mampu menerapkan upah sesuai dengan ketentuan hukum pekerja atau hukum buruh yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga dapat menimbulkan unjuk rasa atau ketidakadilan bagi kaum buruh. Tidak dikembalikan hak-haknya sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya kepada masyarakat, bahkan semakin memburuk. Semakin banyak putusan hakim pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan kekuasaan. Tidak adanya proses hukum kepada pejabat penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan undang-undang. Semakin meningkat daerah-daerah kumuh yang didiami oleh para pelandangan. Semakin tidak tersedianya fasilitas-fasilitas umum, misalnya lapangan olahraga, tempat bermain anak, dan lain-lain. Semakin banyak bangunan liar di pinggir jalan tanpa izin, sedangkan tanah tersebut bukan untuk membangun, tetapi untuk trotoar atau taman. Penjualan barang kebutuhan masyarakat seperti BBM di tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran,
Semakin meningkatnya unjuk rasa, kerusuhan massa dengan tindakan kriminal dalam menuntut hak-haknya. Di sini dapat diartikan karena ketidakadilan hukum yang diterapkan di Indonesia masih tumpang tindih. Kemudian saya ingin memaparkan terkait jenis-jenis polis hajat, yaitu sebagai berikut. Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan masyarakat, baik yang diberitahukan kepada polisi maupun tidak. Keramaian-keramaian, pertunjukan-pertunjukan, dan kerumunan massa yang terjadi di masyarakat. Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas di jalan raya. Daerah rawan kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas serta daerah rawan kejahatan. Perayaan baik diselenggarakan secara lokal, nasional, maupun internasional. Setiap terjadi bencana alam, misalnya kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Setiap pelaksana eksekusi dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tempat-tempat lain yang memerlukan keberadaan polisi yang melakukan pengamanan di tempat tersebut. Jenis-jenis ancaman faktual sebagai berikut. Ancaman faktual yang belum atau telah terjadi, yaitu seluruh jenis tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan ketentuan di luar KUHP. Seluruh jenis tindak pidana dengan substansi yang dirumuskan dalam konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati dan ditandatangani bersama, baik bilateral maupun multilateral, baik yang belum diratifikasi maupun yang sudah diratifikasi. Hukum kepolisian formil, yaitu hukum kepolisian formil adalah hukum yang menentukan bagaimana cara melaksanakan hukum kepolisian material bila ada yang melanggar. Atau dengan kata lain, bahwa hukum kepolisian formil mengatur bagaimana kepolisian melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam memelihara Kamtibnas atau menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Di dalam hukum kepolisian formil, yaitu sebagai berikut. Di dalamnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang di luar KUHAP. Ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan Kapolri. Mungkin demikian dari saya presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.